Realisasi penyerapan anggaran daerah per September tahun ini menurun dibanding tahun sebelumnya. Jumlah dana yang masih disimpan di perbankan mencapai 233 triliun rupiah. Mengapa Menteri Keuangan curiga ada pihak-pihak yang main bunga bank? Berikut ulasannya untuk Anda. Beginilah suasana rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang diadakan bersama Menteri Dalam Negeri dan pemerintah daerah seluruh Indonesia Senin lalu. Rapat yang disiarkan di kanal YouTube ini juga diikuti oleh Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa. Menkyu Purbaya mengungkap bahwa realisasi belanja daerah per September tahun ini mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun lalu. Realisasi belanja APBD sampai September 2025 baru mencapai 712,8 triliun rupiah atau sekitar 51,3% dari pagu 1.389 triliun rupiah. Angka ini lebih rendah 13,1% dibanding periode yang sama tahun lalu. Artinya perputaran ekonomi daerah berjalan lebih lambat. Kalau kita rinci, belanja pegawai relatif stabil, turun tipis 0,7%. Tapi yang perlu perhatian serius adalah belanja modal hanya 58,2 triliun rupiah atau turun lebih dari 31%. Padahal ini belanja yang langsung berdampak ke pembangunan dan lapangan kerja. Belanja barang dan jasa juga turun 10,5% dan belanja lainnya anjlok 27,5%. Jadi memang terlihat ada perlambatan eksekusi di banyak pos. Pakar otonomi daerah Johermansyah Johan menilai meningkatkan penurunan realisasi anggaran daerah tahun ini karena kepala daerah baru dilantik serentak pada Februari. Selain itu di pusat juga ada kementerian baru sehingga petunjuk teknis ke daerah juga telat datang. Ya memang ini agak beda dengan tahun 2025 ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Tadi ada data yang jumlahnya agak meningkat lebih tinggi dari data beberapa tahun terakhir. Mengapa? Itu ada persoalan terkait dengan baru menjabatnya kepala daerah kita di 546 daerah otonom pada akhir Februari 2025. Jadi mereka baru dilantik. Plus satu lagi yang juga penting dicatat, di pusat sendiri ada kementerian-kementerian baru ya yang kemudian juga harus menyiapkan juklak dan juknis juga telat datangnya ke daerah-daerah, sehingga itulah yang menyebabkan agak kuatnya meningkatnya simpanan itu. Mendagri Tito Karnavian juga menyebut salah satu penghambat penyerapan anggaran adalah petunjuk teknis atau juknis dana alokasi khusus atau DAK yang sering datang telat sehingga pemerintah daerah tidak berani merealisasikannya. Jadi salah satu suara dari teman-teman di daerah, mereka begitu menerima DAK, dana alokasi khusus dari kementerian, yang dapat dari Kementerian Keuangan, serahkan Kementerian Kesehatan, Pendidikan misalnya, PU, nah itu mereka juknis dari kementerian, teknis itu terlambat sering kali Pak. Dan sehingga DAK-nya masuk, uangnya, tapi karena juknisnya keluar, mereka nggak berani, teman-teman daerah nggak berani mengeksekusi karena akan jadi masalah hukum Pak bagi mereka Pak. Menjawab pernyataan Mendagri, Menkyu Purbaya berjanji akan memonitor kementerian mana saja yang terlambat. Menkyu Purbaya juga menyoroti besarnya dana daerah yang ditaruh di perbankan. Menkyu Purbaya menjelaskan berdasarkan data Bank Indonesia atau BI, total dana daerah yang tersimpan di bank mencapai 233 triliun rupiah. Data itu berbeda dengan data Kemendagri yang menunjukkan angka lebih kecil, yaitu 215 triliun rupiah. Ada selisih 18 triliun rupiah antara data BI dengan data Kemendagri. Karena itu, Menkyu Purbaya meminta agar selisih sebesar 18 triliun tersebut segera ditelusuri. Belanja serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai 234 triliun rupiah. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi. Tadi Pak Tito bilang bedanya dengan catatan di itu ada 18 triliun ya Pak ya, kalau dari kas daerah. Justru saya jadi tanya-tanya, 18 triliun itu kemana? Karena kalau bank sentral pasti ngikut
itu dari bank-bank seluruh Indonesia termasuk di BI segitu tercatat. Kalau di Pemda kurang 18, mungkin Pemdanya kurang teliti ngitungnya Pak, nulisnya Pak. Kalau BI itu pasti udah di sistem semuanya. Jadi itu mesti diinvestigasi itu kemana yang selisih 18 triliun itu. Selain itu, yang paling menjadi perhatian Menkyu Purbaya adalah kecurigaan adanya motif main bunga dari uang-uang anggaran daerah tersebut. Kecurigaan itu bukan hanya soal anggaran daerah, tapi juga temuan Menkyu Purbaya soal anggaran pusat yang ditaruh di bank. Ada indikasi main bunga dari pihak-pihak tertentu terhadap uang-uang negara tersebut. Tuduhan masyarakat adalah gini, waktu saya taruh tunjukkan di pusat ada uang 230 triliun, 230 ya, yang di bank komersial punya pemerintah pusat dalam bentuk deposito. Mereka menuduh ini orang pusat main bunga nih Pak, uangnya taruh di sana, pejabatnya minta bunga dapat kickback kayak gitulah. Jadi ini harus diwaspadai, betul seperti itu apa enggak. Tapi yang jelas kalau untuk pemerintah pusat akan kita investigasi uang itu uang apa, di mana tempatnya, kenapa deposito segitu banyak. Jadi saya pikir Pemda juga meneliti seperti hal-hal itu. Kalau pemerintah kan tugasnya bukan mengumpulkan bunga dari tabungan. Tugas kita adalah membangun dan memastikan uang yang kita peroleh berdampak ke perekonomian untuk daerah di daerah. Lambatnya serapan anggaran di daerah memang masalah klasik yang terjadi dari tahun ke tahun. Presiden ke-7 Joko Widodo sudah berusaha mengatasi masalah ini, namun gagal. Saat ini masalah yang sama juga terjadi dan yang pasti menghambat pembangunan daerah. Selain itu, dugaan adanya motif main bunga dari dana-dana daerah yang disimpan di perbankan juga harus disikapi serius sampai dapat dipastikan apakah dugaan itu benar atau tidak. Dalam hal ini, perlu dilibatkan aparat hukum seperti Kejaksaan Agung maupun KPK.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.